merasakan kematian sebelum mati. Hukum kebiasaan yang menjerat pikiran dan angan-angan itu, misalnya ialah sebagaimana orang menyikapi kematian. Secara awam, kematian adalah suatu peristiwa yang ditakuti banyak orang. Kebanyakan manusia sangat cemas terhadap kematian, meskipun hal itu mereka tidak dapat menghindarinya. Ketakutan terhadap kematian disebabkan karena mental atau pikiran dan angan-angan tidak sanggup membayangkan, karena mereka berpikir akan lenyap jiwa dan raganya. Mereka membayangkan jika kematian datang, tentu akan memisahkan dirinya dengan segala yang dicintai. Ia akan berpisah dengan istri dan anak-anaknya, meninggalkan kekayaan dan jabatannya. Karena sangat mencintai duniawi, sehingga mereka merasa ngeri jika mengingat kematian. Berbeda dengan konsep sufi, mereka para penempuh jalan makrifat, kengerian terhadap kematian itu sudah hilang. Hal ini karena mereka telah berhasil melepaskan mentalnya dari ketertarikan pengaruh hukum kebiasaan. Mereka telah menemukan keyakinan bahwa kematian adalah proses perjalanan spiritual yang berkelanjutan. Dan karena mereka ini memiliki tujuan setelah kematian, maka perasaan akan berbeda dengan yang dialami orang awam. Tujuan mereka adalah bertemu dengan Tuhannya yang telah dirindukan. Rasulullah SAW bersabda, "Rasakanlah kematian sebelum datangnya kematian." Kematian sebelum kematian artinya adalah kematian ego, emosional, nafsu, dan pikiran-pikiran yang menjerat untuk selamanya. Melalui kematian, ego yang membebaskan itu, seseorang akan merasakan kelahiran kedua. Kelahiran kedua tersebut membuka jalan baginya dalam menuju totalitas dalam keabadian. Oleh karena itu, Siti Jenar menganggap dunia ini kematian, sedangkan hidup yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Kematian ego akan memungkinkan seseorang menempuh jalan Tuhan untuk menemukan potensi yang sebenarnya, di mana potensi itu telah dimilikinya, namun selama itu belum diketemukan. Potensi tersebut adalah kemampuan untuk keluar dari dunia yang penuh batasan dan tertutup rapat. Dunia yang membentuk budi, cipta, karsa, itu memang sangat membatasi. Jika seseorang bisa terbebas dari semua itu, maka terkabullah cakrawala terhadap segala hal yang tak kenal batas, yaitu keabadian yang hadir dalam kalbunya. Itulah yang disebut dengan pengalaman batin yang bersifat sangat pribadi. Tidak semua orang mampu melepaskan diri dari hukum kebiasaan. Tidak semua orang dapat mencapai irodahnya. Pengalaman batin yang bersifat pribadi itu memang berbeda-beda. Oleh karena itu, sesungguhnya Siti Jenar kuranglah bijak untuk membuka pengalaman spiritualnya kepada murid-muridnya atau kepada para wali syariat. Karena persepsi yang tidak sama, maka Siti Jenar harus menerima konsekuensi, dihukum mati. Syekh Khaled berpesan, kita tidak boleh lalai untuk membicarakan pengalaman batin kita ini pada sesama kita yang masih hidup di dalam batasan-batasan mereka. Konsekuensinya, kita harus berbicara dalam dua bahasa dan dua cara berpikir. Dengan orang-orang yang mencapai tahap yang sama, kita dapat mendialogkan hal itu, karena mereka ada dalam gelombang yang sama. Namun tidak boleh sama sekali kita melakukan kesalahan dengan membicarakan hal itu kepada orang yang belum mencapai kondisi batin tersebut.
serta kepada orang yang tidak memiliki jalan berpikir maupun pandangan yang sama atas hal semacam itu. Karena kita bisa membingungkan dan mengacaukan pikiran mereka. Terdapat cerita yang menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Hujan mengguyur sebuah negeri selama 19 hari. Sang raja memperoleh peringatan melalui sebuah mimpi bahwa hujan tersebut akan meracuni seluruh sumur dan sumber air di negeri tersebut. Maka dia memerintahkan agar sumur-sumur di atasnya ditutupi untuk menjaga supaya airnya bisa diminum. Rupanya dia tidak cukup bijaksana untuk memerintahkan agar menutup seluruh sumur di negerinya, karena dia berpikir pencemaran tersebut hanya berlangsung sementara dan tidak akan membawa akibat yang berat bagi kesehatan warganya. Hujan reda, rakyat telah meminum air dari sumurnya dan menjadi gila. Namun mereka masih menghadap sang raja untuk mengadukan perkara. Mereka datang dan mengajukan perkara dengan tingkah yang aneh. Sang raja yang melihat itu akhirnya meminta mereka untuk membawakan air yang mereka minum. Dan sang raja kemudian meminumnya. Seperti yang diduga, ia menjadi gila seperti mereka, dan oleh karenanya dia dapat memutuskan perkara mereka. Dari cerita tersebut dapatlah diambil pelajaran bahwa sang raja ketika belum meminum air sumur, ia tidak bisa memutuskan perkara. Namun setelah ia ikut meminum air, maka ia ikut menjadi gila dan akhirnya dapat memutuskan perkara, bahwa yang menyebabkan warganya demikian karena hujan yang meracuni sumur mereka. Sama halnya jika seseorang memiliki pengalaman batin seperti Siti Jenar, ia tidak akan bisa nyambung dengan orang lain, lebih-lebih orang awam. Mereka tidak akan dapat memahami maksud dari kata-kata Siti Jenar. Karenanya, pengalaman spiritual atau pengalaman batin itu bersifat individual, bisa disampaikan hanya kepada orang-orang yang mampu memahaminya. Siti Jenar dan tokoh sufi lainnya barangkali telah merasakan irodahnya karena mereka telah berhasil membebaskan diri dari jeratan hukum kebiasaan. Mereka telah mampu membebaskan jiwanya dari ego manusiawinya. Tetapi hendaknya diingat bahwa ulama sufi pun bagian dari manusia. Menurut Syekh Khaled, mereka adalah bagian dari alam semesta. Jika pengalaman individual yang bermakna, dunianya yang terbatas, itu dipaksakan kepada orang lain, tentu ia akan dijauhi oleh sesama manusia. Bahkan akan dianggap gila, sesat, murtad, dan sebutan-sebutan lain yang tidak mengenakan. Kondisi makrifat itu sungguh-sungguh memang ada, dan saya pikir kita tidak bisa mencari penjelasan secara rasional karena kondisi itu berhubungan dengan unsur pengalaman. Hal itu ibarat kita pergi ke tepi laut dan salah satu dari kita melihat cakrawala dengan mata telanjang, dan orang kedua melihat dengan kacamata, dan yang ketiga memakai teropong. Kita semua melihat ke arah yang sama, namun ada yang bisa melihat lebih jauh dari yang lain. Kita semua menghadapi realitas yang sama, yang mengelilingi kita. Orang yang melihat realitas dengan matanya akan melihat realitas tersebut sesuai dengan daya matanya. Dan orang yang melihat realitas dengan sarana yang lebih sempurna akan melihat realitas sesuai dengan daya rasanya tersebut. Pada hakikatnya, ketiga orang tersebut melihat realitas. Ketiganya punya dasar untuk berpendapat. Semua pandangan mereka nyata. Yang menjadi permasalahan adalah tingkat penyerapan dan kedalamannya.